Pagi, Pak Santo, pagi, Bu Sri. Pagi, pagi Pak. Hmm, Sehat-sehat selalu ya. Sehat selalu ya. Sehat Pak. Terima kasih. Oke. Jadi kita pagi ini kita lanjutin pembahasan kita terkait dengan 16 latihan nafas yang berkesadaran ya Pak. Iya, sip, Pak. Oke. Sebentar, sorry. Sudah selesai. Dan kita hari ini masuk ke yang ke-9 ya Pak. Kemarin kita terakhir pembahasan terkait dengan formasi mental ya. Terus kemudian dan sekarang kita mulai masuk ke yang ke-9. 9. Ya, minggu lalu kita masih persiapan untuk yang ke-9. Jadi 9 Ya. sampai 13 ini, 12 ini kan tentang pikiran. Jadi kita bahas tentang formasi mental ya, pembentuk pikiran. Jadi supaya kita ada gambaran apa yang akan kita bahas untuk mengenai pikiran. Silakan Pak, mungkin atau langsung dari saya, bagaimana? Jadi dari yang kemarin kan kita udah bahas persiapan membahas tentang formasi mentalnya. Nah, dari situ kemudian kan kalau yang ke-9 ini kita akan latihan dengan sudah mulai menyadari pikiran-pikiran ya Pak. Benar. Jadi kalau yang latihan ke-9 ini adalah mantranya ya, mungkin bukan mantranya, ya kata-katanya ini ya, itu adalah nafas masuk saya sadari pikiran saya, nafas keluar saya sadari pikiran saya. Jadi memang nafas masuk dan nafas keluar kita hanya diminta untuk menyadari pikiran kita. Nah, di sini kenapa kita perlu bahas dulu tentang formasi mental ya, pembentuk pikiran kita, karena kita di sini diminta untuk menyadari pikiran kita. Kalau kita tidak aware gitu ya, benar-benar sadari pikiran kita atau menyadari informasi pikiran kita, nanti kita agak bingung tuh, menyadarinya menyadari apa gitu. Masih lebih mudah kalau kita menyadari itu misalnya coba rasakan atau sadari bagian-bagian tubuh yang tegang gitu ya misalnya. Jadi kita kan saya pernah jelaskan tangan kita digenggam begini kan kita rasakan tegangnya, kita lepaskan. Nah itu lebih gampang menyadarinya, bagian-bagian tubuh tegang ya, atau rileks. Lalu perasaan juga mungkin masih lebih mudah ya, walaupun udah mulai lebih abstrak tapi masih memungkinkan ya, lebih mudah untuk kita sadari saya lagi tenang, saya lagi galau, saya lagi senang, saya lagi sedih gitu ya, itu dapat masih lebih mudah kita sadari. Lalu kalau diminta untuk saya sadari pikiran saya, nah ini mungkin bisa agak rancu ya, jadinya kita mungkin jadi agak bingung mengartikan menyadari pikiran kita ini. Nah jadi untuk menyadari pikiran ini, pertama ya boleh lihat sharing minggu lalu, itu saya ada tuliskan di videonya itu ya, di bagian komennya itu ada 51 formasi mental ya. Nah di situ semua sudah ada ya. Disitulah yang perlu kita sadari, karena ada bagian yang sebenarnya kita perlu sirami lebih banyak ya, ada yang perlu kita kurangi gitu. Itu misalnya kita bilang cinta kasih, welas asih ya, bahagia, stabil, ketenangan batin,
itu kita boleh sering-sering lebih sirami. Dan kalau yang kurang-kurang bagus ya kita, nah itu nanti mungkin di ke-10, 11, 12 itu akan ada juga kita bahas untuk menetralkannya. Tapi intinya juga ya jangan sering disirami gitu. Nah kalau kita sadari, oh ini bentuk pikiran apa, oh ini bentuk pikiran apa, ini formasi pikiran apa, maka kita akan lebih mudah sadar akan pikiran kita. Jadi kita membedakan perasaannya dan pikirannya gitu. Ya, kita membedakannya itu, kita mencoba membedakannya. Dan sekedar catatan saya tambahan ya, karena ketika kita sudah masuk ke latihan ke-9 ke atas ya, 9, 10 sampai 16, ini bagian ini memang dia sudah banyak poin-poinnya, dan kemudian kita melatihnya itu memang perlu waktu yang lebih lama. Dan tidak berarti kita perlu, misalnya saya mau merutinkan meditasi saya misalnya, tidak berarti kita perlu menyadari 51 itu setiap harinya. Ya, jadi caranya, poinnya adalah kita boleh lakukan 1 sampai 6 ya, atau 1 sampai 8. Dan kalau kita mau kontemplasi lagi lebih lanjut, nah kita boleh sadari salah satu pikiran, salah satu saja pun sudah cukup dari 51 itu. Nggak perlu sampai 51 semuanya. Iya, nanti lama sekali, dan Anda mungkin tidak terlalu menghasilkan apa-apa, karena jadi kayak cuman menghafal 1 sampai 51. Bahkan 1 aja pun Anda boleh lakukan berulang-ulang. Berulang-ulang ya. Besok lagi saya mau sadari tentang cinta kasih misalnya ya kan. Nah, saya sadari itu, atau saya mau sadari tentang keserakahan gitu ya. Apa sih keserakahan itu saya sadari itu ya, itu kita dapat lakukan 1 saja gitu. Dari semuanya gitu. Kita boleh lakukan sehari, kita boleh lakukan berulang-ulang. Nanti akan dilengkapi kita untuk ke-10, 11, 12. Tapi saya cuma mau sampaikan intinya bukan harus langsung 51 semuanya. Dan itu boleh pilih dan kita latih berulang-ulang. Benefitnya apa Pak setelah kita lebih menyadari pikiran-pikiran kita Pak? Maksudnya setelah saya latihan yang nomor 9 ini, saya menyadari pikiran-pikiran saya, termasuk yang 51 pikiran itu, apa dampak atau apa benefit setelah saya lebih menyadari hal itu Pak? Pertama, kalau kita sadari, artinya kita mampu melihat apa yang membentuk diri kita ini. Ya. Ini ada satu istilahnya dari Suhu Pratama ya, bentuk-bentuk yang terbentuk. Ya, jadi diri kita ini ya, karakter kita ini ya, dibentuk oleh ya, bentuk-bentuk pikiran tadi itu, bentuk-bentuk yang terbentuk inilah gitu. Nah, kalau kita ingin menjadi apa atau kita ingin bagaimana ya, nah kita sadari pikiran kita itu, kita sadari siapa yang poin yang mana yang lebih tanda kutip berkuasa di pikiran kita, yang lebih dominan ya, dominan atau yang lebih sering muncul. Nah itu kita sadari. Kita sadari mana yang mau kita tumbuhkan terus, yang kita sirami, mana yang mau kita jangan sering-sering kita sirami, atau mungkin ya kalau perlu tidak perlu disirami lagi. Nah
pelan ini kan makin lama kalau yang bagus-bagus kita sirami terus makin lama kan itu kan membentuk karakter kita sendiri. Terbentuklah karakter kita sendiri dari bentuk-bentuk tadi itu. Gitu. Nah, benefitnya tentu ya banyak, apalagi kalau Anda memilih untuk terus-menerus menyirami yang bagus-bagus ya, tentu benefitnya bagi Anda sendiri dan mungkin juga bagi orang banyak. Ya. Thank you Pak, barusan dengan kata-kata yang bentuk-bentuk yang membentuk gitu. Jadi artinya menyadari kembali. Yang terbentuk. Oh, bentuk-bentuk yang terbentuk gitu. Ya, bentuk-bentuk yang terbentuk. Jadi saya ini kan terbentuk oleh bentuk-bentuk yang ada di dalam kepala atau ya ada di dalam kepala ini gitu. Benar. Ini harus ada TM-nya, TM Surpratama. Iya. Jadi dengan tadi artinya latihan ke-9 itu benar-benar sebuah latihan yang menyadari ya bentuk-bentuk yang bentuk-bentuk yang terbentuk ya, bentuk-bentuk yang terbentuk, benar? Ya. Oke. Jadi menyadari bentuk-bentuk itu. Ya. Saya masih di dalam kepala itu kayak ada membentuk dan terbentuk kayak masih belum. Ya, kita ini kata-katanya kan kadang kayak seakan-akan kita bolak-balik begitu. Ya, ini memang ada bentuk-bentuk pikiran ya, ada yang orang bilang mungkin boleh disebutnya seperti begitu, yang kita perlu artikan sebagai formasi mental ya. Pembentuk pikiran lebih cocoknya sih pembentuk pikirannya. Lalu nanti jadinya apa ya? Jadinya apa kita ini? Ya ini bentuk-bentuk yang terbentuk itulah. Oke. Ya. Berarti itu jadi kita mulai kita berarti dengan latihan nomor 9 itu kita benar menyadari bentuk-bentuk yang ada dalam pikiran, karena pikiran itu kan kalau di Buddhism kan itu dikatakan bahwa pikiran itu adalah pelopor ya Pak. Jadi artinya itu satu hal yang tadi artinya yang dapat membentuk jadi sehingga itu sesuatu yang sangat penting untuk kita sadari. Dan kemudian kemarin yang kita lakukan latihan itu benar-benar mengarahkan kita untuk kemudian nggak langsung ke lucu ya, kenapa nggak langsung ke pikiran ya Pak, tapi benar nyadari dulu nafas, tubuh, terus kemudian perasaan, baru kemudian ke pikiran gitu ya. Ya, saya juga nggak ada mungkin nggak benar-benar tahu kenapa itu yang urutannya ya. Mungkin saya hanya dapat mengasumsi begitu, karena juga tidak ada penjelasan kenapa urutannya seperti itu. Jadi kalau saya asumsikan, ya pertama mungkin dari tingkat yang tadi saya bilang ya, lebih mudah kita menyadari tubuh, lalu perasaan, lalu pikiran. Ya, karena nanti kalau kita masuk ke 4 yang ketiga, itu kita menyadari objek pikiran, persepsi. Nah, itu lebih susah lagi jadinya. Jadi ya itulah kita urutan-urutannya itu satu kalau kita bilang mungkin dari tingkat kesulitan ya, level ke apa gitu ya. Dan ya kedua, kita ini yang kita sadari ini ya badan dulu ya, lalu kemudian perasaan dan kemudian pikiran kita gitu. Karena nanti yang terakhirnya itu ya kita sebenarnya bukan terakhir sih ya, setiap 4 yang pertama, 4 yang kedua ya kan, memang kita diminta juga untuk menyadari kita menjadi satu. Jadi tubuh kita dan nafas kita menjadi satu. Lalu tubuh kita, nafas, tubuh, dan kemudian perasaan itu menjadi satu. Itu kita diminta untuk menyadari seperti itu juga. Nanti kalau kita sudah selesai pembahasan sampai yang ke-12, maka kita perlu menyadari tubuh, nafas, tubuh, perasaan, pikiran itu menjadi satu. Itu adalah satu. Gitu. Oke. Tapi itu mungkin nanti lagi ya. Bersabar. Iya. Oke Pak, jadi itu tadi latihan nomor 9. Kita akan hari ini kita punya waktu sampai ke latihan nomor 10 atau gimana Pak?
Mungkin kita cukup sampai 9 dulu ya. Hmm. Jadi benar-benar kita pahami dulu tadi formasi mental Ya. kita sudah bahas minggu lalu. Kemudian kalau ini kita menyadari pikiran kita. Jadi bahwa menyadari pikiran ini ya, karena kan recite-nya itu kan nafas masuk, sadari pikiran. Saya menyadari pikiran saya, nafas keluar, saya menyadari pikiran saya. Nah, ketika kita menyadari pikiran ini ya, karena kalimatnya seperti itu, perlu diartikan dengan baik, bukan hanya sekedar menyadari saya sedang berpikir gitu. Karena kan mungkin kita pernah bahas juga kalau kita lagi meditasi, pikiran kita ini kan suka kemana-mana. Yeah. Ya, kita nanti pikirin ini, pikirin itu. Lalu kan dari latihan kita cuma diminta untuk sadari Anda sedang berpikir itu, sudah jangan dikomentari, jangan kesal atau apa-apa, kembali saja ke nafas, kembali lagi nafas masuk, nafas keluar. Nah, nanti kalau kita cuma bilang sadari pikiran Anda, nanti dikirainnya menyadari pikiran-pikiran yang seperti itu. Menyadari pikiran yang kita lagi menghayal gitu ya kan. Oh, saya sadar saya ada mikirin itu. Kalau yang menyadari pikiran yang seperti itu udah di 1 sampai 8 itu kurang lebih udah harus kita pahami gitu. Nah, sekarang kita menyadarinya itu udah yang agak beda. Kalaulah kita ada terpikir sesuatu, kita boleh mencoba menyadari ya, menyadari lebih mendalam, melihat lebih mendalam. Ini pembentuk pikiran yang mana ini? Tuh. Ya. Nah, minggu lalu kan kita ada bahas kata kuncinya itu pretelin. Ya. Kalau ya. Jadi ketika kita sedang meditasi lalu kita ada pikiran yang muncul, boleh kita jangan terlalu digubris, lalu kita kembali ke nafas, atau ya kalau ini boleh kita sadari pikirannya itu. Sadari pikirannya itu ya. Saya ambil contoh misalnya kita dengki ya, misalnya kita iri hati gitu ya. Itu tiba-tiba waktu saya meditasi saya terpikir seseorang, lalu saya kayaknya kok gak begitu senang dengan orang ini ya. Mungkin awalnya kita hanya bisa sampai di kata-kata saya tidak senang dengan orang ini, karena itu masih ranahnya perasaan. Lalu kemudian kita coba sambil tetap harus sadari nafas ya, karena itu anchor-nya. Nah, kita coba sadari kenapa saya tidak suka dengan orang tersebut. Lalu kalau kita mau berpikir lebih mendalam ya, kita amati lebih dalam. Oh, sepertinya saya iri. Nah, ini kadang-kadang nggak gitu gampang menyadari saya iri terhadap orang tersebut, karena sangat jarang, agak jarang pun ya orang mau menyadari ke dirinya sendiri. Dia lebih gampang itu ya, habis dia asal apa ya, bawa mobil itu terus kemudian parkirnya sembarangan gitu. Kadang dia kayak, wah kita lihat mobilnya agak keren, mewah gitu ya kan. Nah, kalau kita sadari lebih mendalam sedikit, mungkin apa saya iri dengan dia memiliki mobil yang lebih bagus dari saya gitu loh. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kita sadari pembentuk pikiran kita itu.
itulah muncul iri hati kita ini kan, yang itu memang perlu kebijaksanaan dan berbesar hati kita itu untuk menyadari itu. Nah, ketika kita sadari itu, oh iya, saya mungkin ada sedikit iri dengan dia. Mobil dia lebih wah, itu lebih keren, lebih besar atau apapun lah ya. Nah, setelah itu akan lebih baik kalau kita dapat menghilangkan pikiran iri hati itu. Lalu kita pikirin apa sih yang membentuk rasa iri hati ini. Itu apa sih yang membentuk ya. Jadi kalau minggu lalu kita bahas tentang apa sih yang membentuk bunga. Formasi bunga ini terbentuk ini kan ada unsur-unsur formasinya itu ya, yang membentuknya itu. Kalau salah satu pembentuknya itu hilang, dia tidak akan jadi bunga. Salah satu pembentuk dari iri hati ini hilang, maka iri hati itu tidak ada. Ya kita pretelin. Pretelinnya ini sebenarnya tidak harus sampai semua itu dicopotin. Ya, bahkan salah satu, salah dua aja itu hilang aja ya, itu sudah tidak terbentuk. Itu. Nah, okay. Atau ya kalau mau agak improve sedikit boleh juga ditambahi. Ya, ditambahi sesuatu yang bagus. Bentuknya itu kan udah jadi berubah gitu. Ya, ditambahnya misalnya sesuatu kita tambahin welas asih gitu. Tapi kalau misalnya kita kurangi apa ya? Kalau kita kurangi supaya kita nggak iri hati ya. Misalnya kita ya, jadi bisa kayak kebayang sama saya. Jadi ya itu kayak iri hati itu seperti adonannya kan, adonan kue udah jadinya gitu. Jadi misalnya tadi supaya rasa mungkin supaya ini lebih enak kita dapat tambahin welas asih. Jadi ada kalau jadi ini kemudian connect dengan pembelajaran saya di neurosemantik sih Pak Santo. Untuk cerita gitu ya saya langsung kayak oke, tadi waktu yang pertama membuat saya jadi lebih aware dengan lapisan bagi bahasa saya adalah satu lapisan sebelumnya gitu. Jadi pas itu saya membayangkan orang terus kemudian berarti saya perlu lebih menyadari satu lapisan sebenarnya ini apa sih gitu yang berhubungan dengan 51 mental itu. Terus kemudian tadi waktu Pak Santo bercerita itu terkait dengan ditambahkan. Jadi artinya setelah saya iri hati saya ada welas asihnya gitu. Jadi itu seperti membuka saya punya iya ternyata kayak gini ya gitu. Maksudnya langsung kayak bersuka cita saya gitu. Jadi langsung terus kemudian kebayang sama Pak Santo tadi, jadi saya mungkin aja saya walaupun ada iri hati tapi beda dengan ada iri hati yang welas asih Pak. Gitu. Jadi ada iri hati yang welas asih gitu. Jadi lama-lama kan welas asihnya justru akan makin kuat ya, iri hatinya akan berkurang juga gitu. Ya sih. Benar. Dan kita boleh tambahkan dengan bersyukur ya. Bersyukur apa yang sudah kita miliki, kita tambahkan itu. Dan yang kalau kita dapat kurangi mungkin adalah rasa takut. Ya. Apa sih yang kita takutkan? Apakah kita takut dia mengapakan kita atau menjadi bagaimana gitu ya? Nah, kadang-kadang rasa takut ini nggak jelas gitu ya. Apa sih yang harus kita tutup? Nah, rasa takut itu hilang ya kan, kita tambah ya itu udah berubah bentuk iri hatinya itu. Iri hatinya udah nggak seperti itu lagi, udah ada mengalami perubahan. Iya. Wah, ini menarik sekali. Nah, itulah yang dimaksud dengan kita sadari pikiran kita ini gitu loh. Sadari ya pembentuk pikiran ini gitu. Luar biasa nih Pak Santo untuk sesi hari ini juga ya. Jadi ya saya renungkan lagi Pak Santo. Thank you banget
untuk apa? Jadi ada dua hal yang saya nangkap dari apa yang benar-benar saya dapatkan adalah yang tadi pas kita ngalami sesuatu kita perlu lebih tadi pretelin ya kalau kata Pak Santo kan lebih kalau bahasa saya lebih ke satu level di belakang satu lapisan di belakangnya lagi gitu. Oh ya. Jadi apa sih satu lapisan yang ada di belakang yang yang istilahnya pembentuk yang ada di depan ini gitu. Jadi saya tadi iri hati kah, ada Ya. kebencian kah, ada apa yang berarti saya perlu lihat lagi yang 51 mental formation itu ada apa aja, kemudian itu akan membantu kita untuk identify gitu ya Pak ya. Ya, lalu kemudian yang kedua adalah belajar merubah bentuknya gitu. Jadi kalau iri hati bagaimana dirubah bentuknya, ditambahkan ini atau ditarik keluar ini gitu. Iya, iya, iya. Setuju sekali Pak. Wah, thank you sekali Pak Santo untuk membagi. Dari Pak Santo ada lagi tambahannya? Saya rasa cukup ya untuk pagi ini. Berarti besok minggu depan kita akan lanjut antara 9 atau 10 langsung ke 10 atau masih tetap kita akan bahas 9? 10 ya. Akan bahas 10. Wah, ini makin asik nih. Anyway, thank you sekali Pak Santo, Bu Sri. Oke. Terima kasih Pak Wahyudi untuk pembelajarannya di pagi hari ini. Ya. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Oke, kita akan akhiri sesi pagi ini dengan mendengar 3 bunyi cerita.